Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan dan kebaikan selalu. Oke, edisi Omon-Omon kali ini membahas soal pemikiran Plato atau Platon ya, seorang filsuf atau salah satu filsuf paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat barat. Jadi ya, Plato tadi ya hidup di era klasik ya. Dia menulis salah satu buku yang sangat terkenal dan menjadi masterpiece-nya. Adapun buku yang saya maksud adalah buku yang berjudul The Republic ya. Tapi ya, saya perlu tegaskan dulu ya. Buku The Republic itu ya judul aslinya adalah Politeia. Dan Plato ya tidak dikategorikan sebagai pemikir republikanisme. Nah, atau Plato ya atau embrio republikanisme tidak mengacu kepada Plato. Salah satu jawabannya nih ya, Plato itu bukan hanya kritis terhadap tradisi yang berlangsung di polis Athena, tapi juga Plato sangat sinis ya. Sementara yang namanya gagasan republikanisme itu dikembangkan dari tradisi yang berlangsung di polis walaupun tidak sepenuhnya sama. Jadi itu sedikit menjawab ya kenapa Plato tidak dikategorikan sebagai pemikir republikanisme ya. Nanti di lain waktu saya akan kasih jawaban yang lebih panjang lagi ya. Edisi kita kali ini fokus dulu saja ya ke masalah pemikiran Plato. Jadi rencananya nanti akan ada beberapa seri ya yang membahas sekaligus mengkritik pemikiran Plato. Jadi ya rekan-rekan, di bukunya yang sangat terkenal tadi, Plato sangat kritis terhadap tradisi yang berlangsung di polis. Jadi polis saat itu ya sudah menerapkan sistem demokrasi yang di dalamnya sudah mengandung dua prinsip utama yang disebut sebagai isonomia ya, yang bisa kita artikan sebagai kesetaraan, dan isogoria yang bisa kita terjemahkan sebagai kebebasan. Nah, menurut Plato, kebebasan dan kesetaraan di dalam demokrasi, walaupun saya kasih disclaimer lagi ya, konsep demokrasi di era klasik dan sekarang juga ya berbeda ya. Nah, kembali lagi ya, rekan-rekan sekalian. Menurut Plato ya, kebebasan dan kesetaraan di dalam demokrasi bisa menghadirkan apa yang ia sebut sebagai rezim anarki atau suatu rezim yang digambarkan penuh dengan ketidakteraturan maupun rezim yang disebut sebagai rezim epitomia, yaitu suatu rezim ya yang bisa berkuasa memerintah karena kekuasaan material yang mereka miliki, yang ketika mereka berkuasa, kekuasaan itu digunakan untuk mengejar kekayaan, mengejar nafsu dunia yang jauh lebih banyak lagi. Nah, makanya Plato saat itu berpandangan bahwa dua prinsip dasar di dalam demokrasi tadi akan menyebabkan suatu kondisi penuh dengan ketidakteraturan, kekacauan, dan seterusnya. Alasan Plato ya terbilang sederhana saja ya. Karena ada prinsip kebebasan dan kesetaraan tadi, orang-orang atau warga polis ya, yang tidak memiliki kecakapan, yang tidak memiliki kompetensi, dia ya, atau warga-warga yang tidak memiliki kompetensi dan kecakapan tadi ya, bisa juga bersuara atau bahkan menentukan berbagai macam keputusan di dalam polis atau keputusan politik. Nah, ketika suatu keputusan didasarkan oleh pertimbangan orang-orang yang tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki kompetensi, maka yang timbul adalah kekacauan tadi. Nah, selanjutnya juga ya, prinsip kebebasan dan kesetaraan juga ya memungkinkan bagi orang-orang yang bahasa gampangnya kaya ya, orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit
untuk menjadi pemimpin polis. Jadi polis itu akan menjadi sangat rentan ya, disusupi oleh kepentingan-kepentingan orang-orang kaya tadi untuk mengejar kekayaan yang lebih banyak lagi. Nah, karena mereka kan punya kekuatan uang, kan punya kekuatan material kan, yang bisa mempengaruhi apa-apa yang kemudian menjadi keputusan polis, termasuk di dalam soal penentuan pemimpin. Nah, ini yang menurut Plato akan merusak tatanan polis. Nah, di dalam pikirannya Plato, yang harusnya menjadi pemimpin adalah orang yang memang memiliki kecakapan ya, mempunyai kemampuan dalam berdialektika, mempunyai kemampuan berpikir yang baik, yang solid, dan seterusnya. Yang Plato sebut sebagai filsuf raja. Jadi dengan kata lain, yang harusnya menjadi pemimpin polis menurut Plato adalah kalangan filsuf. Nah, itu ya. Nah, tapi ya, yang menurut saya itu unik ya, walaupun sekali lagi ya, demokrasi di era klasik memang berbeda ya dengan di era modern. Tapi ya, keresahannya Plato ya sekitar 20, kurang lebih 24 abad yang lalu mengenai demokrasi yang bisa menimbulkan atau rentan mengalami kekacauan tadi ya, sedikit atau banyaknya terjadi di dalam politik Indonesia kontemporer atau bahkan politik demokrasi secara umum. Nah, beberapa contoh misalnya yang bisa kita ambil ya. Hari ini ya, salah satu masalah utama di dalam politik Indonesia maupun di negara-negara lainnya, yaitu semakin sumbernya fenomena post-truth politics ya. Saat orang ya berbicara di dalam ruang publik, berbicara di dalam politik ya, lebih menggunakan sikap-sikap yang sentimental lah dibandingkan menggunakan nalar kritisisme. Kita bisa menjumpai juga misalnya ya orang-orang yang, mohon maaf ya, belajar dari TikTok, belajar sekilas-sekilas, masa ngerasa lebih pinter, ngerasa setara misalnya ya dengan orang-orang yang setiap hari bergulat dengan buku-buku ilmu politik, buku-buku ekonomi, buku-buku pembangunan, atau orang yang serius atau pernah serius menulis tesis, disertasi, sekolah belasan tahun. Nah, tapi orang-orang tadi yang belajar dari TikTok merasa setara atau bahkan lebih pintar dari orang yang setiap harinya bergulat dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini kan yang disebut oleh beragam ahli ya sebagai fenomena post-truth politics, saat orang terlebih dahulu menetapkan suatu kebenaran bukan karena kajian yang mendalam, bukan karena pendidikan akal yang komprehensif, tapi karena sikap yang cenderung sentimental. Nah, itu satu ya. Keduanya ya, hari ini kita mengenal juga suatu rezim yang disebut sebagai rezim oligarki. Saat kekuasaan bekerja, salah satunya adalah untuk akumulasi kapital, akumulasi kekayaan segelintir elit. Nah, ini kan menjauhkan dari bagaimana seharusnya politik itu bekerja. Itu ya gambaran sikatnya. Misalnya ya, ada lagi misalnya contoh-contoh kasus di misalnya di politik lokal misalnya ya. Yang namanya rezim oligarki lokal itu kan sangat-sangat kuat dan banyak terjadi di berbagai daerah, atau misalnya orang karena dianggap tokoh, dianggap populer, kemudian bisa menjadi pemimpin misalnya, bukan karena rekam jejaknya mereka ya, bukan karena mereka dalam arti adalah orang yang benar-benar expert dan seterusnya, tapi tadi karena popularitas bisa jadi pemimpin. Belum lagi sejumlah riset misalnya yang ngomong bahwa betapa tingginya politik uang di Indonesia. Jangankan tingkat bupati, gubernur, atau anggota legislatif ya. Aja di tingkat desa politik uang itu tinggi. Nah, tingginya biaya politik itu kan
ya bisa menyebabkan seperti yang dikatakan Plato kan, ketika orang menjadi pemimpin itu mengeluarkan banyak modal uang, ya secara otomatis kemungkinan besar mereka ketika memimpin ya berusaha supaya modal mereka balik lagi dan bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, dampak lainnya apa? Ya bukan hanya suburnya kapitalisasi politik dan seterusnya. Yang lebih ekstrem lagi ya masalah korupsi akan lebih subur. Makanya kenapa Plato bilang bahwa akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan rezim epitemia dan seterusnya ya. Jadi sedikit atau banyaknya memang kekhawatiran Plato mengenai apa yang terjadi ketika sebuah uh, polis atau sebuah ya katakanlah negara kota itu menggunakan demokrasi terbukti setidaknya dalam kasus di Indonesia atau bahkan di banyak negara lain juga. Cukup sekian dari saya ya. Terima kasih. Wassalam.